Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir dalam majelis taklim amali pada hari ini, dan insya Allah nantinya kita bisa istiqomah menjalankan ini terus berlanjut. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi, junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi jalana minad dzulumati ilan nur, alat yang membawakan kita dalam umat Islam ini dari zaman dulumat, zaman-zaman kejahilian ke dalam zaman yang terang benderang untuk saat ini. Langsung saja mungkin untuk materi hari ini surat Al-Alaq, Ustaz ya. Ya, insya Allah. Baik, langsung saja silakan untuk waktu dan majelisnya kepada Ustadz Ari Abdullah. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Mas Edo. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, serta memberikan kita rahmat, kenikmatan, bermacam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita rasakan, nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya belajar, nikmatnya mentadaburi Al-Qur'an. Salah satunya ilmu dasarnya adalah membaca Al-Qur'an. Iqra, membaca Al-Qur'an. Yang mana kita harus mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil atau dengan perlahan-lahan. Mentadaburinya, mempelajarinya dan memahaminya. Baik sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kabar yang terbaik dari semuanya. Saya pun sehat, Bapak Ibu sekalian pun juga dalam keadaan sehat insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu beristiqomah untuk mempelajari Al-Quran yang namanya bertolabul ilmi, mempelajari Al-Quran itu tentunya memerlukan proses. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan proses ini kita dapat mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Jadi yang jadi pertanyaannya bagaimana kitanya saja ya. Apakah mau atau tidak? Malahan Allah menurunkan Al-Qur'an tidak untuk mensusahkan kita atau tidak untuk membebani kita, malahan mempermudah ya. Baik, mudah-mudahan ini termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salah satunya kita sudah memulai memasuki ke 10 terakhir ya. Makanya kita habiskan waktu kita dengan Al-Qur'an, terus bertilawah dengan Al-Qur'an. Baik, tanpa panjang lebar kita akan langsung saja. Sebelum ke pembahasan seperti biasa kita akan membacakan Quran surat Al-Alaq ya. Mas Edo bisa diinikan. Oh iya, baik Ustaz. Baik Ustaz, udah. Ya, baik. Ya, baik, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu Quran surat Al-Fatihah. Saya satu kali, semuanya satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa untuk pembacaan Quran Surat Al-Fatihah, biar kita sering mendengar dan juga mempraktekkan sebagaimana yang sudah dipraktekkan di sini ya. Baik, pembahasan hari ini adalah di Quran Surat Al-Alaq, yang mana pembahasan sebelumnya di Quran Surat At-Tin, sekarang Al-Alaq di Quran Surat 96 ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, boleh untuk menyiapkan mushafnya, atau bisa juga melihat di layar Zoom di sini ya. Tetapi biar lebih jelas silahkan dibuka di mushaf masing-masing ya. Nah, baik, di Quran Surat Al-Alaq ini cukup panjang ya. Di sini 19 ayat. Tentunya kita akan bagi-bagi biar nanti semuanya dapat membacakan ya. Nah, mungkin tidak akan sama nanti ya, apakah dari ayat 1 sampai berapa nanti kita kondisikan saja. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu terkait kesalahan-kesalahan umum yang harus diperhatikan. Di ayat pertama adalah seperti biasa, kebiasaan kita membaca di Quran Surat Al-Alaq biasanya kita tidak memperhatikan qalqalah di sini. Malah kita membaca seperti biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal. Biasanya membacanya seperti itu ya. Kebanyakan yang saya temukan dari peserta yang belajar itu seperti itu bacaannya. Nah, baik, kita akan bahas harus kita perhatikan terkait dengan syiddah, huruf-huruf syiddah, yang mana huruf syiddah itu huruf-huruf yang tertahan, salah satunya huruf qalqalah, iqa, iqra, iqra. Nah, di sini ada hamzah sukun atau alif sukun yang mana harus kita tahan syiddah ya. Iqra, bukan iqra bis. Nah, kalau itu ke ain ya hati-hati, tapi ini ditahan syiddah. Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini ya. Ini harus dibiasakan karena kalau yang belum terbiasa membaca huruf qalqalah qaf, tentunya ini pasti membacanya seperti yang tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana kita dengar kebanyakan seperti itu. Tapi di sini harus kita qalqalahkan iqa. Qalqalah huruf qaf seperti biasa mengarah ke harokat fathah, menyerupai ya. Jadi tentunya tidak difathahkan, tapi sifat qalqalahnya menyerupai harokat fathah, menjadi iqa. Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini hati-hati ba bertasdid, syiddah sama robbi.
Robbi, tidak robbi, robbi ya, tidak diayunkan, tidak dibaca panjang roknya, tapi langsung robbi. Bis. Rabbikalladzi khalaqa. Nah, ini di sini pun juga hati-hati ketika huruf qaf di ujung sebagaimana arahannya adalah setiap mengakhiri bacaan, setiap mengakhiri ayat itu harus kita sukunkan. Maka dari itu huruf qaf yang berharokat fathah kita sukunkan menjadi khalaqa. Ya, khalaqa. Ya, pantulannya mengarah ke harokat fathah. Terus ayat yang kedua, khalaqal insan. Hati-hati di sini nun mati bertemu sin seperti biasa ikhfa harus ditahan, harus didengung. Khalaqal insana min 'alaqa. Seperti biasa huruf qalqalanya diperhatikan, 'alaqa. Ya, bukan alaq tapi 'alaqa. Ayat ketiga hampir sama dengan ayat pertama, iqa. Iqra wa rabbukal akram. Huruf kaf juga hamas, dia mempunyai sifat sisa suara akram. Iqra wa rabbukal akram wa rabbukal akram. Setiap huruf diperhatikan ya sifat-sifatnya. Nah, tapi tentunya kita akan memperbaiki kesalahan umumnya dulu ya biar lebih mudah. Berikutnya ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Insyaallah di sini aman ya, tapi hati-hati di ujung ayat ini tidak bil qalam, tidak dibaca panjang, tapi langsung bil qalam ya. Ayat kelima, 'allamal insan, seperti biasa nun mati bertemu sin ikhfa ditahan. 'Allamal insana ma lam. Maknya 2 harokat. Ma lam ya'lam. Ya'lam, huruf ainnya dilatih kembali. Terus berikutnya ayat ke-6 ada kalla alis bertemu alif. Masih ingat keluarga Harmoni, sahabat Al-Quran, keluarga M. Haki. Tentunya alis bertemu alif ini termasuk mad panjang 4 harkat sampai 5 harkat ya. Jadi harus dibaca panjang. Kalla inna, nun bertasydid, hati-hati dengung ya. Innal insan, seperti biasa nun mati bertemu sin ini hampir sama semuanya. Di sini nun mati bertemu sin. Nun mati bertemu sin ikhfa ya. Terus la yata. Di sini qalqalah huruf to sama dia mengarah bunyi pantulannya mengarah ke harokat fathah atau menyerupai harokat fathah. La yatagha. Nah, di sini ketika kondisi di akhir ayat meskipun ada tanda alis, nah tapi di akhir ayat tentunya ini dibaca menjadi 2 harkat. Karena kalau kita perhatikan alis bertemu alif itu dalam 2 kata ya, atau lebih kepada majaiz munfasil yang boleh terpisah. Kalau disambungkan berarti menjadi 4 harokat ya, maksudnya kalau diwasolkan, tapi kalau diberhentikan dia menjadi 2 harokat. Menjadi la yatagha, cukup 2 harokat. Berikutnya nun mati bertemu ro, idgham bil lagunah, arlo, langsung ya. Arlo ahustawna. Hati-hati go-nya tidak memantul, harus ditahan ya. Arlo ahustawna. Berikutnya inna, nun bertasid, hati-hati dengung. Inna ila rabbikar ruj'a. Huruf qalqalah, ruj'a ya. 2 harokat seperti biasa selalu melengkapi. Berikutnya ayat 9. Ara'aital ladzi yanha. Hati-hati nun matinya tidak memantul, tidak yanha tapi yanha. Abdan, qalqalah huruf ba. Abdan idza shalla. Hati-hati tasdidnya ya. Shalla tidak abdan idza shalla. Hati-hati tapi shalla tasdid harus kita praktekkan sebagaimana tasdid itu menunjukkan 2 huruf ya. Lam yang pertama berarti lam sukun, lam yang kedua yang berharokat. Berarti shalla ya, seperti itu. Berikutnya ayat 11, aro'aita, hati-hati aro'ai linnya. Aro'aita in kana, nun mati bertemu kaf ikhfa ya. Perhatikan didengung atau ditahan.
In kana 'alal huda. Nah, seperti biasa ini pun juga sama dibaca 2 harokat ketika kita mewaqafkan. Andai pun misalkan mewasolkan ke sini berarti menjadi panjang lagi 4 harokat sampai 5 harokat. Au amara bittaqwa. Hati-hati qalqalah qafnya ini banyak sekali di sini qalqalah dan juga lengkap ya dari mad, gunnah, qalqalah di sini lengkap terkait dengan kesalahan-kesalahan umum yang harus kita jaga. Berikutnya ara'aita in ka sama di sini pun juga diikhfakan, ditahan ya. Kadzdzaba kadzdzaba hati-hati di sini tasdid dan juga huruf dzal itu lembut ya. Kadzdzaba tidak kazzaba, tidak sedikit pun ada sofir ya, ada sifat sofirnya enggak ada. Jadi kadzdzaba. Kadzdzaba wa tawalla. Seperti biasa ujungnya 2 harokat, 2 harokat. Ayat berikutnya alam ya'lam. Nah, di sini ada mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi yang mana kita harus dengungkan ya. Ingat-ingat di sini ada mim mati bertemu ba. Alam ya'lam bi an nun bertasydid tahan. Bi annallaha yara ya. 2 harokat seperti biasa di ujung. Berikutnya kalla la illam yanta. Nah, di sini ikhfa harus ditahan ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an. Nah, mim mati atau mim kecil maksudnya mim kecil bertemu huruf ba atau nun mati atau tanwin bertemu huruf ba termasuk hukumnya iqlab ya. Lanasfa'an harus ditahan. Lanasfa'an bin nasiyah. Hati-hati tidak nasiyah, tidak dibaca panjang tapi nasiyah ya. Sukunkan langsung menjadi huruf ha. Iya. Nasiyatin ka ikhfa tahan ya. Kadzibatin khati'ah. Nah, di sini juga sama ya, khati'ah bukan khati'at. Hati-hati tidak menjadi ta kalau disukunkan menjadi huruf ha. Falyad'u nadiyah. Nah, yad qalqalah seperti biasa diperhatikan terus dilatih. Terus ujungnya meskipun doma terbalik tanda 2 harokat tetap kita ketika kita mensukunkan dia menjadi huruf ha ya. Berikutnya sanad'u sanada qalqalah sanad'u zabaniyah ya. Dihakkan seperti biasa. Kalla la tuti'a. Nah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hati-hati di sini qalqalah. Nah, ini khusus di Quran surat Al-Alaq ini cukup kalau kita membacanya cukup sulit ya. Maksudnya kebiasaan yang kita baca dan dibiasakan menyesuaikan dengan tajwidnya, hak-hak hurufnya, sifatul hurufnya, tentunya ini bisa membuat kita agak kesulitan kalau tidak terbiasa ya. Tapi insya Allah kita akan coba cek ya. Nah, kita akan baca terlebih dahulu seperti biasa untuk penjelasannya sepertinya cukup ya secara ringkas, catatan-catatan yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang umum. Baik, seperti biasa akan saya contohkan cara bacanya. Silakan untuk disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. Ya, demikian untuk cara bacanya, sederhana dan juga mudah-mudahan dapat diperhatikan kekonsistenannya, yang mana tentunya dari ayat pertama sampai ayat akhir fokus kita harus betul-betul secara keseluruhan ya. Tidak hanya madnya harus kita konsistenkan, gunahnya pun juga, qalqalahnya juga, akan tetapi sifat-sifat huruf pun juga sedikit-sedikit kita terapkan ya. Baik, untuk pembahasan secara merinci terkait kesalahan umum dan juga cara baca sudah saya sampaikan. Nah, untuk para pembaca nanti yang ingin ikut membacakan, kita akan bagi terlebih dahulu ya. Baik, pembaca yang pertama boleh dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, ayat 1 sampai ayat 5. Terus pembaca yang kedua ayat 6 sampai ayat 10. Ya, 5 ayat kita coba. Terus pembaca yang ketiga ayat 11 sampai 15. 15. Nah, di sini ya, 15. Nah, sisanya sampai 19. Ya, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Untuk 4 pembaca ya, alhamdulillah berarti satu surat kita akan coba nanti dibacakan dengan 4 pembaca ya. Baik, alhamdulillah saya serahkan ke Mas Ado. Baik Ustadz, terima kasih atas apa yang disampaikan materi surat Al-Alaq hari ini. Nah, ini sudah ada yang resen Pak Sumponi, kemudian mau mencoba Ibu Neota, ada Ibu Sri Agustina. Nah, satu lagi Ustadz ya. Ya, mungkin 4. ada yang satu lagi, siap? Nah, Oke, Pak Willis. ada Pak Willis. Ya. Baik, Pak Sumponi nanti ayat 1 sampai ayat 5, Ibu Neota ayat 6 sampai ayat 10, Ibu Sri Agustina 11 sampai 15, Pak Willis selanjutnya Pak ayat 16 sampai terakhir. Ya, 19. Seperti itu. Baik, mungkin silahkan dimulai dengan Ibu Sumponi. Assalamualaikum Ibu. Ibu Sumponi hadir? Atau masih di mute ini? Ya, Oh coba iya, dibuka. iya, maaf, Nah, gitu ya. ya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Kala Sudah cukup, Ibu? Cukup, Ibu. Sampai ayat 5? Oh gitu. Iya, Ya, terima kasih. jadi kita bagi-bagi ya.
Oke, Kemudian dilanjut sadaqallahul dilanjut oleh Ibu Neota. Silahkan Ibu Neota. Assalamualaikum Ustadz, sareng neota Waalaikumsalam tijaleko. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ya. Atur nuhun Ustaz, Ya, diantos sama-sama koreksina. Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Kemudian Ibu Sri Agustina, silahkan Ibu Tina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan in kana ala huda au amara bitaqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam yaj'lam bi annallaha yara. Kala la in lam yantahu lanasfa'am bi nasiyah. Nasiyatin Cukup, Ibu? kadib. Ya, Sudah. sampai 15, 5 ayat. Ya. Dilanjutkan oleh Pak Wilis Sulistiadi untuk 16 dan sampai 19. Silakan Pak Wilis. Baik, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nasyiatin kadzibatin khati'ah. Fal yad'u nadhiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'nu wasjud waqtarib. Ya, coba diulangi ayat terakhir, Pak. Kalla la tuti'nu wasjud waqtarib. Ya, baik. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang udah ikut membacakan, ya. Sudah ingin selalu dikoreksi, ya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi khususnya di Quran surat Al-Alaq ini. Baik, yang pertama ada Ibu Sumponi, ya, yang ayat pertama sampai ayat kelima, ya, di sini. Baik, yang pertama seperti biasa sempurnakan lagi di huruf qalqalahnya, Bu, ya. Jadi iqo ringan, iqoro ya. Nah, jadi tidak seperti kita mengucapkan harokat fathah saja. Jadi khusus di tengah-tengah biasanya huruf qalqalah tersebut mengarah ke harokat fathah. Jadi lebih lebih ringan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ujungnya dikolkolahkan juga, ya, karena huruf qaf ketika disukunkan dia memantul. Khalaq, ya. Di ujungnya, terus berikutnya kha-nya sifatnya dikeluarkan lagi, dikurannya jadi tidak khalaq, ya, tidak terlalu khalaq tapi khalaq. Khalaqal di sini hati-hati, dengungkan, ditahan, nun mati bertemu sin, kurang tahan sedikit lagi. Khalaqal insana min. Di sini na-nya kepanjangan, hati-hati, tidak dibaca panjang. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, jadi na min langsung, ya, ke min 'alaq. Ujungnya qalqalahkan. Terus ini pun juga sama, iqra disempurnakan kembali. Iqra wa rabbukal akram. Di sini huruf kaf, ya, bukan huruf qaf. Jadi nanti jangan sampai memantul. Nah, ini tapi di sini hamas, ya, yang mana sifat kaf ketika disukunkan dia ada sisa suara, ya.
akrom. Nah, itu ya suaranya. Berikutnya ayat keempat, alladzi 'allama. Hati-hati maknya jangan kepanjangan. Alladzi 'allama bil. Tidak dipanjangkan tapi 'allama bil qalam. Langsung ya. Terus terakhir, 'allamal sama ini pun juga harus ditahan, Bu, ya. 'Allamal insana. Nah, di sini coba diulangi ayat kelima, Bu. Allamal insana Ininya ma kurang tahan, Bu. ya'lam. Kurang ditahan ininya, lebih lama sedikit lagi. 'Allamal Allamal insana ma lam Nah, hati-hati. ya'lam. Tidak sana. Nah, nanya tidak kepanjangan. Langsung sana malam. Nah, langsung. Allamal Allamal insana ma lam nanya masih ya'lam. kepanjangan, Bu? Masih kepanjangan. Nama, langsung nama. Coba satu kali lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sanama, coba sanama. Sanama lam ya'lam. Nah, masih ada jeda, Bu, ya. Mungkin ini masih panjang. perlu pembiasaan saja, ya. Jadi ketika huruf di depannya harus bukan berarti cepat, ya, tapi tidak ada mad, ya. Jadi nama, jadi cepat gitu, ya. Perpindahan hurufnya cepat karena tidak ada mad. Sanama. Ya. Sanama lam ya'lam. Nah, itu yang terakhir, ya. Jadi ya, memang kebiasaan, ya. Jadi nanti kenapa khususnya juz amma, juz 30 ini ya itu ya yang mana kita sering mendengar surat-surat yang ada di juz amma gitu. Jadi kebanyakan kita mungkin kebiasaannya seperti itu. Nah, itu catatannya, Bu, ya, tinggal diperbaiki insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke Bu. Kita lanjutkan ke Ibu Neota, ya? Ya, Neota. Ya, siap, Bu, ya. Baik, yang pertama di ayat ke-6 berarti kalanya sudah bagus, nun bertasdid sudah ditahan, nun mati bertemu sid sudah ditahan, konsisten, ya. Tinggal huruf qalqalanya, Bu. La yaqgha. Ya, di sini huruf qalqalanya seperti biasa mengarah ke harokat fathah, ya. Jadi la yaqgha, ya, lebih ringan. Terus ayat ke-7-nya. Nah, di sini ayat ke-7 hati-hati, Bu, huruf gha-nya tidak memantul, ya. Tidak memantul. Ya, nah, gitu, ya. Ar-ra'ahustawna. Coba, Bu, praktekkan. Ar-ra'ahustawna. Ar-ra'ahustawna. Nah, yang itu cukup, ya, seperti itu. Jadi tidak tawgona. Nah, jadi tidak ada pantulan sama sekali. Terus berikutnya ayat ke-8 nun bertasdidnya kurang, Bu, ya. Berbeda dengan yang atas. Nah, yang atas sudah bagus, yang ayat ke-6, ya. Cuman di sini ayat ke-8 nun bertasdidnya kurang ditahan sedikit lagi. Inna ila, ya, dikonsistenkan dengan yang atasnya. Kurang sedikit. Inna ila rabbika ruj'a. Sudah bagus di situ. Terus berikutnya ayat 9, alhamdulillah, oke. Tidak ada yang terlalu panjang ataupun kesalahan umumnya aman, Bu, ya. Tinggal huruf-hurufnya nanti ditingkatkan kembali sifatnya, ya. Terus abdan, hati-hati, abdan tidak tidak ditahan lebih lama, Bu, ya, tapi langsung saja abdan idza shalla. Jadi tidak abdan idza, coba abdan ayat 10. Abdan idza shalla. Nah, yang itu, Bu, ya. Itu lebih pas, ya. Baik, alhamdulillah. Terburu-buru. Ya, nah, itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih, Bu Neota, ya. Ya, sama-sama.
Berikutnya siapa barusan? Oh, Ibu Tina ya, Ibu Tina ya. Ya. Baik, ayat 11. Nah, di sini perlu diperhatikan dengan baik dan juga teliti, Bu ya. Sedikit-sedikit kita akan perbaiki, mudah-mudahan semakin kita belajar, semakin kita memperbaiki, ada perubahan yang insya Allah ya lebih bagus. Nah, di sini Auro'aita, hati-hati taknya kepanjangan, Bu ya. Auro'aita ilka. Nah, di sini ada nun mati bertemu kaf. Kalau di mushaf Al-Qur'an At-Taqwa berwarna hijau kalau tidak salah, hijau. Nah, di sini yang mana harus kita tahan, Bu ya, harus kita tahan. Jadi tahan menahan huruf itu ada tempat-tempatnya, salah satunya nun mati bertemu kaf, ikhfa harus kita tahan. Auro'aita ilka. Nah, ya jadi ditahan dulu inka baru memasuki ke huruf yang berikutnya. Terus in kana alal. Nah, di sini langsung alal huda. Alal huda. Coba Bu dipraktekkan Bu Tina. Alal huda. Aitan in kana. Nah, kana. In kana. Nah, bukan di apa disamarkan Bu ya. Kana, coba. In kana alal huda. Nah, tidak alal, tapi langsung saja alal huda. Alal huda. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu pembiasaan insyaallah ya. Aitan in kana alal huda. Nah, K-nya tinggal diayunkan saja. Kana. Kana alal huda. Ya, cukup. Alhamdulillah, Tina ya. Nah, itu untuk pembiasaan bacanya seperti itu ya. Begitupun juga ayat 12 sama ya. Ro-nya tidak kepanjangan, terus bi memasuki ke ta tasdid bit taqwa. Hati-hati kalau kolahnya ya. Tinggal dilatih saja, Bu. Terus berikutnya ayat ke-13 sama di sini nun mati bertemu kaf ikhfa ya sama dengan yang tadi. Nah, di sini nun mati bertemu kaf. Ini pun juga sama nun mati bertemu kaf. Auro'aita in kadzdzaba tasydid ya. Terus ayat berikutnya. Nah, di sini ayat berikutnya di ayat 14. Nah, 14 di sini hati-hati, bukan alam yaje. Kalau tidak salah barusan membaca alam atau alam yaje ya, bukan alam yaje tapi alam ya'lam ya. Alam ya'lam bi. Nah, di sini harus ditahan karena mim mati bertemu ba ya. Kalau di mushaf At-Taqwa berwarna hijau kalau tidak salah ya, karena ikhfa ya. Ikhfa syafawi. Bi anna sama nun bertasidnya, terus Allah diayunkan 2 harokat. Bi annallaha yara ya. Berikutnya sudah ya. Untuk sampai 15 kalau tidak salah. Nah, di sini satu lagi Bu ya. Kalla harus tasdid. Kalla ya. Kalla la illam yanta. Nah, di sini harus didengungkan. Nun mati bertemu ta berarti termasuk ikhfa ya. Berikutnya lanasfa'an bi. Dengungkan karena ada mim kecil bertemu ba atau tanwin bertemu huruf ba. Nun bertasidnya pun juga sama, ditahan. Terus bin nasiyah ya. Tidak iya-nya tidak kepanjangan. Bin nasiyah, tidak bin nasiyah. Tidak panjang tapi usiyah langsung ya. Baik, mungkin seperti itu Ibu Tina ya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dan dilancarkan untuk belajarnya. Amin Bu ya. Tetap diperbaiki sedikit demi sedikit Bu. Berikutnya Pak Willis ya. Nah, seperti biasa Pak Willis lebih tingkatkan Pak. Kalau dari mad alhamdulillah sampai saat ini mad sudah konsisten dan juga sudah bagus Pak ya. Tinggal tingkatkan kembali berarti ke pembahasan gunah. Adapun misalkan ada mad 4, 6 ya, ditingkatkan melanjut kepada pembahasan yang berikutnya. Nah, terkait dengan gunnah ya, gunnah. Nah, seperti tanwin bertemu kaf. Nah, ini harus ditahan Pak. Nasiyatin ka. Nah, di sini ya. Jadi perlu kita ketahui tempat-tempat dengungan, tempat-tempat yang harus kita tahan di mana saja, khususnya tanwin bertemu kaf, itu kafnya huruf ikhfa. Jadi hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf
kaf ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Untuk mad alhamdulillah sudah bagus. Berikutnya falyad, huruf qalqalanya sudah ada, qalqalanya cuman diringankan lagi Pak ya. Falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah. Nah, ringan dan juga mengalir ya. Mengalir masuk ke huruf yang berikutnya itu langsung ya, jadi mengalir, tidak ada jeda. Falyad'u nadiyah, tapi falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Ini pun juga sama, sanad'u zabaniyah ya. Terus yang terakhir, nah di sini barusan tertukar huruf, hati-hati. Kallala tuti'nu, bukan tuti'nu tapi tuti'hu. Pak ya, di sini coba dipraktek ulang di kalla di ayat terakhir, Pak Willis. Tadi tidak pakai kacamata. Iya, silakan Oke, coba. ini Memang hurufnya kecil, Pak ya. Iya. Oke. Kalla la tuti'hu wasjud Nah, hati-hati waqtarib. jangan kepanjangan tapi langsung huwasjud. Kalla la tuti'hu wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, tinggal melancarkan qalqalah saja Pak ya. Wasjud. Coba. Wasjud waqtarib. Jadi tidak wasjud tapi wasjud wa ringan. Wasjud wa tidak terlalu jude tidak terlalu cepat Pak ya, tapi mengalir sesuai ketukan. Wasjud wa qatarib. Coba satu kali lagi. Wasjud waqtarib. Nah, lumayan ya. Jadi tinggal diringankan dan juga nanti insya Allah lama kelamaan lisan kita pun juga akan banyak perubahannya ya. Nah baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini sudah ada 4 pembaca ya. Sepertinya nanti kita akan batasi ya, karena ini suratnya panjang. Jadi harus dibagi 4 ya, 4 pembaca. Nah, jadi catatan untuk di Quran surat Al-Alaq tentunya yang harus kita perhatikan, kesalahan umumnya terkadang dari huruf qalqalah ya. Nah, ini huruf qalqalahnya dari mulai ayat pertama mungkin ini kan dibagi ya. Jadi seperti yang lainnya tidak tidak mempraktekkan ayat 1 sampai 5 biasanya ya. Nah, ini perlu diperhatikan kembali cara bacanya seperti biasa qafnya di sini ya. Qafnya diringankan dan juga dipantulkan. Iqra. Tapi yang kita biasa baca biasanya ikro ya. Ikro bismi rabbika khalaq ya. Jadi tidak ikro tapi iqo ya. Pantulan qalqalahnya ada huruf qaf. Terus di akhir hati-hati. Ini lebih jelas ya, qalqalahnya sangat banyak sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Nah, kan ya. Jadi seperti pantulan begitu pula mad ya, itu nanti akan mengikuti pola atau akan mengikuti ketukan bacaan kita. Jadi diusahakan nanti harus seragam ya. Jadi kalau kita bacaannya misalkan dengan ketukan atau tempo ya, tempo lebih kepada tempo, kecepatan atau yang lamban juga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang lamban berarti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, jadi sesuai dengan tempo. Tidak seperti ini. Iqra wa iqra wa rabb iqra bismi ra. Nah, jadi tidak temponya harus sama gitu ya. Jadi kalau temponya sama nanti qalqalahnya juga menyesuaikan. Iqra bismi rabb ya. Jadi tidak iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, khalaqa. Nah, itu terlalu cepat ya. Tapi disesuaikan dengan tempo. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi bisa dibedakan tempo ya, tempo dan juga penerapan qalqalah. Nah, nanti semua huruf maupun mad, gunnah dan lain sebagainya nanti akan menyesuaikan ketika sebagaimana Bapak Ibu membacakan sesuai tempo atau ketukan yang Bapak Ibu baca ya. Misalkan ada yang cepat misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, kan beda lagi ya. Jadi nanti tergantung kecepatan. Kalau kecepatan misalkan lebih gitu ya, lebih dari ya yang tadi saya contohkan itu sudah termasuk bacaan yang cepat. Nah, nanti seperti dengungan, mad, qalqalah pun juga akan menyesuaikan. Maka dari itu saya pun juga koreksi yang sudah diarahkan ke Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan umumnya itu sudah disesuaikan dengan tempo bacaan Bapak Ibu ya. Jadi kan ya kalau kita perhatikan kok dengungan ibu ini mah kurang, tapi dengungan ibu yang ini mah pas gitu kan. Padahal kalau disamakan itu berbeda sekali. Kalau ini mah lebih lama kurang gitu ya. Kalau dibandingkan ini hampir sama gitu ya. Tapi pas dikoreksi kok berbeda. Nah, itu jadi tergantung nanti tempo ya. Kalau misalkan ibu bacanya cepat, nanti juga saya akan menyesuaikan kadarnya, madnya, gunahnya, qalqalahnya dengan kecepatan yang Bapak Ibu baca seperti itu. Itu terkait dengan tempo ya. Jadi diperhatikan. Seperti yang terakhir, mohon maaf Pak Wilis ya. Ini juga termasuk kepada tempo. Nanti misalkan qalqalah da, ko ini sesuaikan dengan tempo. Kalau misalkan seperti ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu terlalu pantulannya terlalu cepat. Tapi dialirkan. Wasjud waqtarib. Nah, ya. Tarib, tidak wasjud waqtarib. Ya, bisa dibedakan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu catatan yang tentunya sebagaimana pengalaman saya mengajar kepada peserta dan peserta pun juga hampir rata-rata secara keseluruhan pas awal belajar ya, kesalahan umumnya ada di bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tapi alhamdulillah ketika sudah belajar, sudah dipraktekkan terus, perubahannya alhamdulillah sudah mulai berkurang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian koreksiannya sudah mulai berkurang, nah itu tanda-tanda kita sudah mendapatkan sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan ya. Jadi dipertahankan, nanti kategorinya tetap akan saya bahas dari mulai mad. Kalau mad sudah konsisten baru kita lanjutkan ke gunnah ya, atau tempat-tempat dengungan. Begitupun juga qalqalah. Jadi nanti setiap orang koreksinya berbeda-beda, nanti disesuaikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sepertinya kita batasi ya untuk hari ini, cukup Mas Edo ya. Ya, insyaallah cukup, 4 yang membacakan. Nah, ini yang lainnya bisa dicatat buat besok lah insya Allah ya. Besok insya Allah berarti pembahasannya di Quran surat Ad-Duha ya. Nanti dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, di Quran surat Ad-Duha saya lihat, dan juga ini sebagai kalau di Makdis itu kalau ujian ya, kalau ujian tahsin itu kalau sudah beres buku 1, buku tahsin 1, biasanya ujiannya adalah ini, Quran surat Ad-Duha. Dikarenakan apa? Di Quran surat Ad-Duha semua kaidah ada ya. Mad 2 harokat ada. Mad 4 harokat sampai 5 harokat ada. Mad 6 harokat pun juga ada. Gunnah bacaan yang ditahan ada. Qalqalahnya pun juga ada semua ya. Kategori tajwid ataupun tahsin di dalam Quran surat Ad-Duha ini sebagai bisa menjadi bahan ujian ya, bisa menjadi bahan ujian bagi peserta, atau misalkan bagi Bapak Ibu yang mengajarkan tahsin. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Nah, ujiannya di Quran surat Ad-Duha. Di sini sudah semua komplit ya. Ini untuk besok insya Allah akan kita bahas. Untuk hari ini cukupkan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan saya serahkan dulu ke Mas Edo.
Baik Ustadz, terima kasih ya. Untuk hari ini sudah 4 peserta yang mempraktekkan baca surat Al-Alaq. Nah ini mohon maaf untuk yang sudah raise hand atau sudah mengantri, nggak apa ya, kita kasih kesempatan untuk hari besok. Ini ada yang sudah saya catat, ada Ibu Iskandarini, Ibu Mulyatmi, Ibu Karniati, Ibu Lasmi, dan Ibu Elis. Baik, semuanya yang lagi mengantri, yang sudah mengantri untuk baca, ini kita panggil lagi besok ya antriannya. Semoga besok waktunya lebih panjang, pembahasannya lebih ini lagi, biar untuk praktik bacanya lebih banyak lagi. Ada Pak Jojo juga sama Bu Elis. Baik Ustadz, kita cukupin untuk yang sesi praktek untuk membaca Ustadz ya. Dan ini ada satu pertanyaan Ustadz, mungkin sempat untuk dibacakan Ustadz ya. Satu pertanyaannya. Saya tanya juga Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah untuk membaca di surat di setiap akhir ayat berhentinya selalu sama ya untuk surat Al-Alaq ini 2 harokat. Jadi apakah berhentinya selalu sama untuk surat Al-Alaq ini 2 harokat? Ya. Karena untuk surat yang lain berhentinya dengan 4 harokat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi tergantung surat saja Ibu ya. Tergantung surat. Jadi kalau misalkan di Quran surat Al-Alaq ini memang kondisinya dia harus 2 harokat gitu ya. Harus 2 harokat. Nah, contoh misalkan di sini kita lihat, nah di sini ya, layat togo. Nah ini layat togo. Nah ini tentunya dia apa kondisinya 2 harokat. Adapun misalkan kok yang lain dibaca 4 harokat seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ada mad arid li sukun. Yang mana mad arid li sukun ini sesudah ada mad. Nah ini ya. Contoh saja yang saya akan contohkan. Nah, di sini kan ada mad ya. Mad itu mad panjang 2 harokat. Jadi bukan alisnya. Jadi alis itu hanya membantu untuk bahwa kalau kita wasolkan, oh ini harus dibaca 4 harokat. Nah, tapi tentunya ciri utamanya adalah mad 2 harokat. Nah, disebut mad arid li sukun itu adalah ketika ada mad di depannya ada huruf yang hidup atau huruf yang berharokat yang harus disukunkan. Misalkan nun. Nah, ya. Misalkan ada nun di sini. Kok ini kan sama bertemu huruf yang berharokat alif. Kan khusus alif mah itu menjadi mad panjang 4 sampai 5 harokat. Khusus alif dan hamzah ya. Nah, ini mas selain alif dan hamzah. Selain huruf alif dan hamzah. Contoh di sini bisa lihat Ibu, Bapak sekalian, di sini ada him, himi ya. Di sini ada mad. Nah, ini kan termasuk mad ya. Ya mati sebelumnya kasro. Terus di depannya ada huruf hidup. Huruf yang berharokat. Yang mana harus kita sukunkan ketika diwakafkan. Maka dari itu terjadi panjang 4 harokat. Maksudnya ada pilihan ya. Boleh 2 harokat. Boleh 4 harokat sampai 5 harokat. Boleh 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalkan 4. Nah, ini. Jadi kondisi panjang itu tergantung mad apakah dia mad arid li sukun, apakah dia harus menjadi mad 2 harokat gitu ya. Kalau mad arid li sukun adalah mad yang ketika ada huruf di depannya yang disukunkan ya. Jadi nanti akan ada terjadi panjang. Mau 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat pun juga boleh. Seperti itu mungkin untuk penjelasannya. Jadi untuk di Quran surat Al-Alaq ini tidak ada yang dibaca 4 harokat. Jadi tergantung surat. Jadi setiap surat berbeda-beda Ibu ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasan dari pertanyaan Ibu Iin. Nah ini ada lagi Ustadz, apakah karena ada ini ya, oh ya, kan ada bacaan ayat sajadah. Ya, kalau lagi belajar gini, apakah kita wajib sujud Ustadz? Nah baik. Nah jadi akan saya buka sebentar di Quran surat, kalau tidak salah Al-Insyiqaq ya, di Quran surat Al-Insyiqaq. Di situ pun juga ada ayat sajdah yang menerangkan, kalau tidak salah Abu Hurairah sahabat Rasulullah ketika memimpin sholat dengan umatnya, beliau tiba-tiba bersujud ketika membacakan Quran
surat Al-Insyiqaq ayat 21. Di situ pun juga ada ayat sajdah. Langsung sujud. Ketika sujud langsung menyampaikan kepada umatnya bahwa Rasulullah pernah bersujud ketika membaca di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21 ini. Jadi ini adalah sunnah, Bapak Ibu sekalian ya. Sunnah, tidak wajib ya, yang melaksanakan dapat pahala, yang tidak melaksanakan tidak dapat dosa. Jadi tentunya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mempraktekkan dan juga mempraktekkan sujud tilawah, namanya sujud tilawah ya, yang mana doanya mungkin Bapak Ibu sekalian punya mushaf Al-Quran, biasanya di mushaf Al-Quran diselipi ada doa ayat sajdah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Itu doanya ya. Nah, Ayat dan berapa, Ustaz? gimana? Ayat berapa? Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq itu hanya contoh saja, contoh yang lain yang mana penjelasan ya, yang mana penjelasan Abu Hurairah ya terkait dengan ayat sajdah ya. Nah, itu di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Ya gimana, Bu? Masalahnya kita kan lagi belajar gini, bukan yang baca sendiri atau lagi sholat. Jadi kita gimana harus. Nah, iya. Mau dijelaskan dulu, Bu ya. Nah, jadi ayat sajdah ini disebutnya sujud tilawah ya. Jadi ketika ada ayat sajdah, kita disunahkan, dianjurkan bersujud dan juga berdoa kepada Allah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Nah, ini tergantung, nanti kita akan kondisikan yang pertama ketika kita menjadi imam ya, khususnya para ikhwan, para bapak-bapak ketika menjadi imam, ketika kita membaca Quran surat Al-Alaq sampai akhir, kalau kita misalkan ingin mengamalkan sujud tilawah ini, maka sebelumnya harus diinformasikan dulu kepada kepada umat makmum ya. Jadi bahwa Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan Quran surat Al-Alaq dan kita akan mempraktekkan atau mengamalkan sujud tilawah. Nah, itu ya. Jadi perlu diinfokan. Berbeda di zaman sahabat. Kalau sahabat itu mempraktekkan dulu baru ya bedanya gitulah ya. Kalau di kita kalau misalkan mempraktekkan tanpa diinfokan, wah langsung bingung. Sujud apa nih kan? Ini sujud apa gitu kan ya, bahaya ya. Jadi di kita khususnya di zaman sekarang harus diinformasikan dulu kalau ingin mengamalkan ya, ingin mengamalkan sujud tilawah. Terus yang kedua, ketika kholaqoh Al-Quran, kholaqoh membaca Al-Quran, salah satunya di bulan Ramadan kan biasa di subuh tuh ya, atau misalkan sesudah maghrib biasanya ada kholaqoh ibu-ibu atau jamaah ya. Nah, misalkan yuk kita sepakati kalau ada ayat sajdah kita sujud dan hafalkan doanya misalkan. Nah, itu tergantung kesepakatan itu ya. Kesepakatan dari awal ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan lagi sendiri? Ya kalau lagi sendiri mah tidak usah bilang-bilang, langsung amalkan saja kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau mengamalkan gitu ya. Nah, cuman sujud tilawah ini nanti ini masuknya kepada sunnah ya, tidak wajib tapi sunnah yang mana Rasulullah selalu melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, dan tentunya ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa ya. Jadi tentunya ini salah satu amalan yang mulai tertinggal ya menurut saya, bagi saya ini jarang sekali sekarang para jamaah, para pembaca Al-Quran mengamalkan sujud tilawah, jarang sekali. Tapi insya Allah karena ini sudah dibahas ya, jadi silahkan doanya biasanya ada diselipi ya, atau di mana-mana pun juga ada ya, di belakangnya suka ada ya, sajada wajhiyal lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Nah, itu boleh diamalkan. Jadi yang melaksanakannya atau yang mengamalkannya alhamdulillah dapat pahala. Kalau tidak mengamalkan pun juga tidak akan dapat dosa. Jadi itu mah tergantung kita saja. Kalau mau mengamalkan misalkan di dalam sholat ketika berjamaah harus diinfokan dulu ya. Karena kondisinya itu langsung sujud Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan wasjud wa qatarib. Nah, ini seperti kajian seperti ini ya, kajian Zoom. Nah, kita kalau misalkan disepakati dari awal, misalkan yuk Bapak Ibu sekalian kita sujud ketika membaca ayat terakhir. Tapi dikarenakan ini pelatihan tahsin, kita khusus kepada tahsin, jadi kita sepakati ya kalau ingin mengamalkan silahkan, kalau yang tidak pun juga ya tidak apa-apa, seperti itu. Jadi tidak wajib, ini hanya sunnah.
Makasih Ustadz Cukup? ilmunya. Ya, Baik, terima Us, kasih Ustadz. Us, Dan Us, tanya ya Us. ya, silakan Bu. Berhubungan dengan itu tadi tanda apa? Sajadah. Ayat Sajadah sajadah ya. ya. Kalau tidak melakukan sujud, biasanya kami dianjurkan baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar itu 3 kali itu gimana? Oh, itu Mas? mah nggak tahu Bu. Saya Oke. belum pernah menemukan hadisnya dan Dalilnya. juga ya itu belum pernah biasa menemukan keterangannya, belum biasanya pernah. ini ke budaya Ustadz atau apa ya? Setiap Nggak tahu. pembacaan Kalau saya biasanya sama. menyesuaikan dengan dalil ya. Iya. Yang mana Oh, gitu. ada dalilnya kita amalkan. Oh, gitu. Kalau itu belum tahu Bu, mohon maaf. Iya, iya, iya. Boleh Terima nanti kasih. ditanyakan kepada yang menyampaikannya, apakah khusus atau gimana seperti itu ya. Yang mana ini dari dalilnya dari istri Rasulullah bahwa Rasulullah pernah bersujud dan juga mendoakan sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqahu wa sam'u wa basaruhu bi hauli wa quwwati. Ini di semua Al-Qur'an sama seperti itu ya doanya. Oke. Kalau membacakan yang tadi ya, saya pun juga belum pernah dan juga belum pernah menemukan keterangannya yang sahih ya. Seperti itu Oke, Ibu. oke. Silakan dipelajari Oke. saja. Jadi tentunya kita belajar itu sangat penting ya, sangat penting. Misalkan Ibu Bapak belajar di sini kok tidak mengamalkan yang itu. Tapi jangan sampai kita menjadi karena perbedaan pendapat kita menjadi belajarnya menjadi tidak pas misalkan dan lain sebagainya, tentunya itu sangat salah ya. Bagi Oke. saya dan juga guru-guru yang lain pernah saya pun juga menyampaikan kok bacaan yang saya baca oleh guru ini mah gini, oleh guru ini mah gini gitu kan. Ada perbedaan memang, tapi jadikanlah itu ilmu buat kita pelajari. Makanya insya Allah semangat terus akan mempelajari Al-Quran, salah satunya dengan perbedaan pun juga kita harus tetap ya pelajari gitu ya. Jadi yang salah itu ketika ada perbedaan pendapat kita memilih yang satu saja, misalkan pokoknya mah saya ingin mengikuti ini saja. Nah, bukan berarti harus mengikuti terus menerus, kita pun juga harus mengetahui Pelajari. betul tidak apa yang disampaikan gitu kan ya. Sebagaimana saya menyampaikan ke Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu full semuanya apa yang saya arahkan mengikuti, tapi tetap harus belajar ke guru-guru yang lain. Makanya saya menganjurkan ke Bapak Ibu sekalian mempunyai guru itu tidak cukup satu Pak Bu, harus banyak karena nanti banyak ilmu-ilmu yang tentunya dapat kita ambil, dapat kita sinkronkan gitu ya. Nah, itu tentunya dapat memudahkan kita untuk senantiasa yang mana yang betul-betul yang harus kita amalkan, yang mana yang betul-betul harus kita coba tinggalkan seperti itu ya. Tetap untuk belajar silahkan ya, kepada guru-guru yang lain wajib harus kita praktekkan ya. Guru ini itu sangat luar biasa, nanti penggabungan ilmu-ilmunya kita bisa menyerap dan juga kita bisa menyaringnya sehingga kita bisa memilih yang mana yang kita paham dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Ibu. Cukup Oke, jelas? terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, Insya Allah. sama-sama, Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Sudah 3 penanya, Ustadz ya. Untuk- Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Oh, ada. Silakan Pak Juju. Tapi ini di luar taksin ya. Pertanyaan saya. Ya sekarang ini kan sudah mau Idul Fitri. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang saya tanya, apakah si mustahik itu boleh menerima zakat fitrah dalam bentuk uang? Seperti itu Ustadz. Bisa dijelaskan? Untuk penjelasan ini sepertinya harus ahlinya Pak ya. Saya tidak berani meskipun saya tahu itu kan. Cuman belum berani menyatakan bahwa karena di zaman Rasul pun juga kan lebih kepada bahan pokok gitu ya, bahan pokok gitu. Nah, untuk ini mah sepertinya saya belum bisa menjawab dengan pasti Pak ya, mohon maaf karena terkait di luar tahsin, saya pun juga masih belajar, masih terus menggali apa yang harus masih ingin memahami yang lainnya gitu ya. Untuk bab ini tentunya ini harus betul-betul bab yang memang ahlinya, Pak ya. Mohon maaf Pak Jojo ya. Iya, Jadi belum bisa saya jawab ya seperti itu. Baik.
Ya, Ini terima memang kasih, apa Ustaz. namanya? Memang banyak perselisihan sih Pak Jojo ya. Sampai sekarang malahan dari dulu dari orang tua kita sampai sekarang saya pun juga sudah sebesar ini gitu kan usia 29 masih ada yang berbeda pendapat gitu kan. Malahan untuk pembagiannya itu berbeda-beda Pak. Ada yang membaginya tidak pas hari haknya gitu ya. Misalkan sebelum-sebelumnya sudah dibagikan. Padahal kan yang diamalkan harus pas hari Udah sholat subuhnya gitu kan. sebelum Subuh atau sholat langsung id ya. dibagikan seperti itu. Nah, terus ada perbedaan pendapat apakah kita harus mustahik yang membagikan atau yang menerima zakat yang datang. Itu juga masih perselisihan. Jadi ini cukup istilahnya cukup rawan ya untuk membahas terkait dengan zakat fitrah ini memang harus ahlinya Pak ya. Harus ahlinya Ustaz, ya. Malahan yang perselisihan ini pun juga dari para ahli malahan gitu ya. Jadi saya belum bisa menjawabnya. Kekurangan ilmunya mohon maaf Pak Jojo. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Mohon izin Ustadz. Iya boleh. Ya. Tadi menyambung yang pertanyaan saya yang terkait tadi 4 harokat dan 2 harokat. Jadi apakah dalam satu surat itu bisa berbeda-beda berhentinya Ustadz? Apakah ada bisa. 2 harokat, ada yang 4, ataukah harus selalu sama? Misalnya dari ayat 1 sampai terakhir itu harus selalu 2 atau 4 gitu. Oh berbeda-beda Bu, berbeda-beda. Oh jadi nggak apa-apa Tergantung ya? kita. Jadi Iya. berbeda-beda tidak apa-apa ya Ustaz? Maksudnya berbeda itu tergantung nanti kondisinya Bu. Kalau misalkan dia kondisinya mad arid li sukun berarti boleh dibaca panjang 4 harokat. Tapi kalau kita kondisinya bukan mad arid li sukun, misalkan mad iwad misalkan ya, itu tetap menjadi dua harokat gitu. Jadi setiap surat terkadang semuanya 2 harokat ujungnya ya. Dan terkadang juga tidak 2 harokat seperti al-adiyat wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Itu 2 harokat kondisinya karena mad iwad ya. Makanya, jadi nanti gimana Bu? Jadi kalau 2 harokat 2 semua sampai selesai di akhir surat itu maksud saya enggak? Oh, misalkan Al-Fatihah Bu ya. Al-Fatihah semuanya dilihat mad arid li sukun ya. Mad arid semua ya. Kalau itu mah kondisinya boleh dibaca panjang cuman harus konsisten. Mau 2 semuanya. Itu mungkin ya. Saya. Iya, jadi makanya apakah harus itu sama gitu semua gitu ya. Iya. Ya, jadi maksudnya Ibu berarti misalkan Al-Fatihah secara keseluruhan di ayatnya dia mad arid misalkan berarti boleh 2 semuanya, boleh 4 semua. Jadi tidak campur Bu ya. Iya, makanya itu maksud saya tidak dicampur gitu. Iya, gitu sebaiknya gitu. Ya soalnya seperti itu Bu. Ya, mohon maaf barusan saya nangkapnya apakah di semua surat boleh 2 harokat, nah itu kan ya. Tidak, dalam satu surah maksud saya. Dalam satu surat ya. Tapi tergantung seperti itu. juga. Iya. Tergantung juga kalau di surat itu ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat ya disesuaikan dengan ininya kan. Iya, betul. Jadi yang maksud Ibu barusan misalkan di Quran surat yang lain misalkan ya. Nah, di ayat itu di surat itu ada mad arid, ada mad iwad misalkan. Nah, misalkan mad aridnya ada 4, mad iwadnya ada 4 misalkan. Nah, itu harus konsisten tetap. Mad aridnya tetap harus 4, jangan menjadi 2. Terus mad iwadnya tetap menjadi 2 gitu ya. Konsisten tetap. Jadi ada keterangan dari para ulama tajwid bahwa kalau kita tidak konsisten itu menyalahi kaidah tajwid ya. Menyalahi kaidah tajwid, bukan bahasa Arab. Kalau kaidah Arab itu menyalahi makna. Kalau kaidah tajwid itu menyalahi kaidah tajwidnya. Kaidah membacanya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, gimana Bu? Bisa bertanya ya? Bu, boleh silakan boleh. Ya, yang ini tadi Ustadz yang di Al-Alaq ayat 15, pas di lam yang sahih itu kan ada bulat-bulatnya Ustadz. Oh iya, itu sudah pernah kita bahas Bu ya. Terkait tanda eceng Bu ya. Di Al-Fatihah pun juga ada. Yang biasa yang kan biasa yang di dalam Al-Quran itu ada 2 macam yang bulat-bulat gitu. Sifer. Itu ya.
Kalau di Al-Kafirun, ya, seperti di Quran surat Al-Kafirun, wala ana abidum. Nah, itu mah tanda sifar, Bu, ya. Sifar itu tanda bulatan yang mana tanda 0. Itu nanti kita bahas sebetulnya di setiap hari Kamis, ya. Sekarang hari Kamis berarti, ya? Lupa Mas Edo, ya. Harusnya hari Kamis itu pembahasan materi ya. Ya mungkin kita jadwalkan besok saja, ya. Dikarenakan saya lupa. Mohon maaf karena manusia itu tempatnya pelupa, jadi harus diingatkan, ya. Mohon maaf sekali lagi. Harusnya kajian hari ini adalah kajian tambahan, ya, seperti yang tadi pertanyaan Ibu seperti bulatan di dalam Al-Qur'an ada 2, yang mana yang membedakan seperti itu. Nah, ini kalau di sini di Quran surat Al-Alaq, ini tanda bulatannya bukan tanda sifar, bukan tanda yang 0, tapi tanda di mana di riwayat yang lain ini termasuk ayat itu, Bu, ya. Baik, kita batasi saja dulu, Bu, ya, biar untuk dibahas besok, Ustaz, ya. Ya, besok insya Allah kita akan membahas nun kecil di bawah alif, ya. Besok akan kita bahas nun kecil di bawah alif. Jadi silakan untuk diajak rekan-rekannya. Ini pembahasan yang tentunya lebih menonjol karena sering kita temukan nun kecil di bawah alif, ya. Nanti cara bacanya seperti apa dan kenapa ada nun kecil seperti itu. Baik, seperti itu Mas Edo. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf untuk nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa disampaikan di grup atau nanti kita bahas besok, Bapak Ibu, ya. Untuk acara tahsin hari ini insya Allah sudah cukup melebihin waktu, ya Ustaz, ya. Baik, mungkin dari Ustaz terakhir dan sekalian dipimpin doa, Ustaz. Ya, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf untuk pertanyaan ini sangat seru sekali, ya. Membuat saya pun juga terpacu untuk selalu belajar. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya pun juga memerlukan, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan pertanyaan apapun lontarkan, akan tetapi kalau bisa saya jawab akan saya jawab, akan tetapi kalau tidak bisa saya jawab saya akan mencarinya. Seperti itu, ya. Jadi saling membantu saja. Sebagaimana tadi Pak Jojo menanyakan terkait zakat, itu sangat berat, ya, bagi saya. Maksudnya ilmunya harus dengan ahlinya, karena itu harus dengan persidangan, Pak, ya. Jadi harus disidangkan dari satu golongan, maksudnya bukan satu golongan, satu organisasi membahas terkait zakat itu sangat luar biasa. Harus ada sidang, ya. Harus ada di setiap para ulamanya harus ada disepakati bahwa ini harus gimana dan lain sebagainya. Nah, jadi saya pertanyaan seperti itu tidak bisa menjawabnya. Jadi insya Allah pertanyaan apapun silahkan dilontarkan, akan tetapi dengan catatan karena kekurangan ilmu kita pun juga saling belajar, ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab, mohon dimaklum, ya. Khususnya Pak Jojo barusan, ya, mohon dimaklum. Terus juga cari, Pak, ya, ke guru-guru yang lain yang lebih paham insya Allah. Baik, alhamdulillah sangat seru dan juga ini memotivasi kita bahwa belajar itu sangatlah luar biasa, ya. Banyak ilmu yang harus kita pelajari, banyak juga yang belum kita pelajari, luar biasa, ya. Masih jauh karena kita pembahasannya baru hanya titik saja, ya. Titik awal ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, belum kepada pemahaman dan lain sebagainya. Semakin kita menyelami, semakin kita semangat untuk mempelajarinya insya Allah. Baik, usia untuk bukan alasan, ya Ustadz, ya. Itu, walaupun ya, udah tua insya Allah tetap belajar. Tetap Semangat. harus, ya. Pokoknya patokannya ujungnya ketika Ibu sudah tidak ada saja. Tidak ada. Nah, itu baru bebas, Selama tidak wajib sholat, nafas tidak wajib mati. baca Al-Qur'an, tidak wajib dan lain sebagainya, karena ya kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi dan juga hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan juga kita diwafatkan dalam husnul khotimah insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat limpah curah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya mempelajari Al-Qur'an. Cukup dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga mohon maaf atas segala kekeliruannya, karena kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Tutup dari doa.
tutup dengan doa. Aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdullah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam majelis taklim amali hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi besok ya Bapak Ibu ya. Untuk majelis hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz Ari, hatur nuhun Ustadz Edo. Ya, sama-sama Ibu. Mohon izin kasadayana. Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.